Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Malam ini mimpi lagi. Mungkin karena disampaikan kalau membiarkan satu orang mati sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Jadi kalau di kondisi COVID gini, kita berlama-lama membiarkan orang nggak sembuh kemudian jadi fatal, sebetulnya sama dengan membunuh semua manusia. Kemarin saya bilang kan, yang pertama semoga terjadi eksekusi yang cepat. Kalau obat itu udah ditemukan gitu kan, udah segeralah digunakan gitu supaya yang sembuh tuh makin cepat dan banyak gitu kan. Tapi di mimpi malam ini berat katanya kalau pemerintahan kemudian yang formal itu melakukan itu karena ada proses berbagai macam uji yang harus dilewati dan dilakukan gitu kan. Jadi ya pemerintahan harus mengikuti prosedur yang normatif gitu, yang biasa, yang panjang, dan itu untuk masa krisis gini sulit. Saya jadi ingat juga di mimpi itu, dibilang ini kan perang. Loh kok perang? Saya bilang iya, kalau bener ini indikasinya ini main sebar-sebar yang nggak pakai aturan sehingga seluruh dunia ini kelimpungan begini, kan bukan tidak mungkin juga gitu bahwa ini tuh untuk ngurangin umat manusia gitu kan sampai 30% apa 40%, nggak tahu tuh, namanya mimpi kan, bingung. Dan virusnya juga ini seperti canggih gitu kan, campuran apa SARS sama HIV gitu kan, bingung lah, artinya generasinya ini banget gitu kan. Nah jadi kalau pakai prosedur yang bertahap formal gitu pasti susah. Jadi para ilmuwan kemudian juga seluruh stakeholder bangsa ini mesti paham, ini mesti pakai jalan alternatif, artinya pemerintah menggunakan proses yang normatif lewat ikman, penelitian, kemudian juga bekerja sama dengan pabrik-pabrik farmasi gitu kan, yang normatif lah yang jalanin, tapi harus ada jalan yang lain gitu kan. Nah, kalau jalan yang cuma dua itu kan jalan kembali kepada yang maha kuasa, pilihannya cuma dua, kalau nggak milih jalan sorga ya kan neraka gitu, nggak ada the third way, itu nggak ada. Anthony Giddens tuh kalau di dalam kehidupan manusia dalam arti untuk kembali kepada manusia, kepada Allah tuh nggak ada the third way. Yang ada ya kalau nggak nur dulu mat, kalau nggak her ya sar gitu kan. Jadi cuman ada surga sama neraka aja. Kalau ngegantung tuh nggak balik, tapi kalau udah selesai dunia ini ya harus balik gitu kan, berarti akan dikumpulin di padang mahsyar gitu dan prosesnya akan berjalan. Nah, kembali ke persoalan bangsa ini dan dunia ini tentang manusia, pilihannya memang cuma dua gitu kan, segera dieksekusi atau mau berlarut-larut. Nah kalau mau berlarut-larut ini gimana bahayanya gitu kan. Jadi kembali lagi ini mesti selesai cepat gitu kan. Nah kemudian yang kedua,
juga kita mesti, saya kan sampaikan ini jangan diekspor gitu. Kenapa jangan diekspor? Karena bicara seperti ini kalau main dilempar ke mana-mana bisa ada sabotase. Ini kan besar sekali gitu kan, industri besar. Jadi buktikan aja dulu sembuh di Indonesia gitu kan, ribuan orang, puluhan ribu orang, sampai jutaan orang. Kalau itu terjadi, saya yakin seluruh dunia akan datang ke sini. Artinya industri di Indonesia semuanya akan hidup lagi gitu kan. Dengan kedatangan orang itu, berjuta orang ke sini, pesawat terbang hidup, hotel hidup, sayuran hidup, semua akan hidup gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga, bicara soal kedaulatan, kemudian sesuatu yang baik. Ini harus ada jalan alternatif kalau untuk proses ini gitu kan, supaya nggak berlarut-larut. Apalagi kemarin itu paling tinggi tuh naiknya, positifnya. Dan positif naik itu kalau dipandang sebagai hal yang baik, itu artinya ngetesnya makin banyak gitu kan, makin prosesnya makin berjalan. Tapi balik lagi, kita nggak bisa buang terus waktu, karena di mimpi itu gitu kan, saya lihat Pak Supardi Bu apa gitu ya, itu benar-benar semangat, wah ini harus jadi bisnis negara Indonesia gitu kan. Sementara teman saya Mas Arief gitu kan, yang aktivis di kampus-kampus itu melihat, waduh ini kalau bisa berjalan gitu kan, bagus banget gitu kan. Apalagi Pak Pardi, Pak Arief, kemudian juga ada Pak Budi yang lain, kemudian Pak siapa gitu, Pak Tum apa gitu, itu sudah nyobain juga gitu kan, bahwa ini memang alhamdulillah bagus gitu kan. Jadi di mimpi itu ini bagus lah pokoknya gitu kan. Nah, bagus-bagus ini gitu kan, apakah perlu ada panggung yang membuktikan bahwa ini bisa menyembuhkan banyak orang dulu sehingga baru mau dimasalin? Atau juga saya dengar juga ada misalnya kepala daerah yang pengen nyoba langsung gitu kan untuk masyarakatnya. Nah, kembali lagi ke yang sekarang ini gitu kan, alangkah baiknya kalau mimpi ini barangkali dengan, nah nanti banyak yang denger gimana caranya, termasuk Caca wartawan senior gitu kan, reporter senior juga. Saya baca tuh nulis, kalau ini nggak mimpi, tadi malam saya baca gitu kan, wah bagus banget gitu kan. Nah, apakah siapa nanti yang punya obat dan penangkalnya gitu kan sekaligus, mudah-mudahan jadi implementasi yang konkret gitu kan. Jadi nggak cuma jadi harapan, dongengan gitu, tapi ini jadi mimpi bangsa Indonesia untuk segera bisa melakukan proses sehingga pada sembuh. Itu mungkin jadi mimpi benar-benar ngeganggu nih. Cuman saya bingung juga gimana caranya gitu. Dan ini apa sih sebenarnya gitu kan. Mudah-mudahan ini memang ada sesuatu yang nyata yang disampaikan ke saya lewat mimpi itu gitu kan, sehingga insya Allah gitu kan, karena dibalik kesulitan selalu ada kemudahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian daripada kasih sayang kepada bangsa Indonesia, sehingga bisa selesai persoalan ini segera dan kita bangkit lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari kita bersatu, mari kita kompak gitu kan, cari jalan sehingga bisa selesai ini semua gitu kan. Mungkin mudah-mudahan banyak ide, banyak jalan, tapi dengan ini jadi ada inspirasi untuk tidak diam berpaku, tetapi melakukan sesuatu sehingga ketemu jalannya. Dan kalaupun ada obat gitu kan, obatnya segera diimplementasikan dengan apakah itu memakan virus gitu yang bisa luar biasa berkembangnya, sehingga virus-virus di dalam tubuh itu dimakan. Nah, terakhir saya paham juga kalau di dunia kedokteran, karena saya pernah sakit berat juga, memang tidak bisa sembarangan gitu kan, karena sangat berbahaya. Dan di mimpi itu juga pernah dikasih ke apa sih, gugus yang sekarang itu kan untuk penyembuhan itu, ternyata pemimpin tertingginya berani gitu kan, karena memang dia merah putih dan berdirinya untuk bangsa ini dan paham gitu kan model-model gerakan cepat. Tetapi ketika kembali kepada yang normatif itu nggak berani dilakukan. Nah, berarti mulainya mungkin dari titik mana dulu sehingga secara bertahap nggak ada resiko dan dijamin bahwa ini memang benar baik gitu kan, sehingga bisa sembuh. Karena kalau ikut yang normatif kita udah ngerti gitu, ada prosedur dan lain-lain. Dan kalau pada saat krisis ini kadang-kadang walaupun itu
baik untuk berhati-hati, tapi bisa jadi nggak tepat. Demikian, assalamualaikum. Terus semangat, kita cari jalan. Mudah-mudahan segera ketemu.